Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kebahagiaan dan kesehatan dan menikmati semua yang begitu indah. Kita ketemu lagi guys. Kita ketemu lagi di channel DJ Rafiko. Jangan lupa subscribe dan share, kritik, saran ditunggu di kolom komentar. Iya toh? Yang kedua guys, jangan lupa selawat serta salam. Tak lupa kita tuliskan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kita akan melanjutkan tema selanjutnya, yaitu sesuai Al-Quran dan Sunnah. Hanya bertukar pengalaman, bertukar pendapat tentang kejadian alam, penciptaan alam menurut Al-Quran dan Sunnah, atau menurut ilmu teknologi, ilmu dunia bagaimana. Sama apa enggak? Nah, kita sebagai orang Islam yang beriman harus percaya kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah SWT mengirimkan Nabi kita Muhammad itu menyampaikan kepada umatnya yaitu sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kan begitu. Kita sesuai Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi di situ kita mempercayai dan kita mempelajarinya di Al-Quran dan kejadian-kejadian setiap hari yang ada di dunia yang kita rasakan, yaitu dunia ini. Karena pernah saya baca suatu kitab itu ada 4 kesimpulan kehidupan manusia, yaitu di alam rahim ibu, alam kandungan, yang kedua alam dunia, yang ketiga alam barzah, yang keempat alam akhirat, yang kelima surga atau neraka. Nah, makanya sholat itu ada 5 waktu, ada 4 rakaat, ada 3 rakaat, ada 2 rakaat. Contoh, kalau sholat subuh itu kan 2 rakaat, ya. Berarti kita hidup di alam kandungan ibu dan alam dunia. Kalau kita sholat maghrib, sholat 3 rakaat. Berarti alam kandungan ibu, alam rahim. Yang kedua hidup di alam dunia, yang ketiga hidup di alam barzah. Kalau kita sholat 4 rakaat, isya, duhur, asar, berarti alam kandungan ibu, alam dunia, alam barzah, baru alam akhirat. Sholat 5 waktu, dunia dan akhirat. Nah, kan begitu. Jadi itu yang saya tahu menurut kehidupan alam dan yang diciptakan bumi ini. Itu filosofinya, maksud itu. Karena saya pernah belajar gitu guys, pernah belajar ya. Yang kedua kita akan buka yaitu tentang diamnya bumi. Kalau menurut ilmu teknologi, kayak Altoreles, kayak Davison itu, dan siapa lagi itu peneliti Galileo, ilmu itu katanya bumi itu berputar. Tapi kalau menurut Al-Quran dan Sunnah bahwa bumi itu diam yang berputar matahari. Nah, diyakini oleh kebanyakan manusia bahwa bumi itu memiliki 2 gerakan atau putaran. Yang pertama dikenal sebagai rotasi. Ini untuk kita sekolah, ingat rotasi bumi. Yaitu bumi berputar pada dirinya sendiri. Yang keduanya berputar bumi mengelilingi matahari. Waktu kita sekolah, yaitu rotasi bumi, gravitasi bumi. Waktu kita belajar ilmu fisika, waktu SMP ingat, nah, itu juga belajar seperti itu. Rotasi bumi, ya gravitasi bumi. Yang kita belajar tentang bumi waktu itu, waktu sekolah itu, waktu SMP, SLTP pasti kita belajar seperti itu. Ilmu fisika, ya loh, pasti itu. Menurut pendapat Syekh Abu Amir Abdullah Karim Al-Hazuri Hafidullah, terdapat sebuah perkataan dari Yunani, dari negara Yunani. Nah, dari negara Yunani yang berasal dari seorang yang bernama Pythagoras yang hidup sekitar 500 tahun. Aduh, 500 tahun. Dia berkata bahwa bumi termasuk bintang yang bergerak, yang berputar mengelilingi matahari. Jadi bumi itu mengelilingi matahari yang diam. Dia itu ada bola bumi atau ke center. Nah, jadi bumi itu yang berputar kecepatannya gitu kan. Sehingga
kita di sini nggak bergerak, katanya seperti itu. Dia berkata bahwa bumi tersebut bintang yang bergerak, yang berputar mengelilingi matahari. Dan di saat itu dan seterusnya tidak ada yang menerima pendapatnya. Karena itu adalah pendapat yang tidak diterima oleh akal manusia dan tidak pula diakui oleh kenyataan. Sampai muncullah seorang Yunani, negara Yunani kuno itu, yang lain yang bernama Konferensius tahun 1000 Hijriah yang kemudian memperkenalkan kembali pemikiran Pythagoras. Dan di tahun 1200 Hijriah muncullah Israel dari Inggris dan para pengikutnya dari golongan filsafat kafir yang kemudian lebih memperkenalkan lagi pemikiran Pythagoras. Ya, itu biasanya kalau kita belajar matematika, SMP kita ada matematika Pythagoras. Ya, itu nama penemunya, penemu bahwa bumi itu maksud bintang yang bergerak, berputar mengelilingi matahari, karena ada kan garis Pythagoras, nah, itu namanya. Sampai di akhir abad ke-3 Hijriah, 140 tahun yang lalu, pemikiran ini tidak ada yang mau menerimanya dari kalangan kaum muslimin. Akan tetapi muncullah setelah itu sekelompok kaum muslimin yang sesat yang melariskan pemikirannya. Waduh, sesatnya pemikirannya orang tahu dah. Yang penting kita coba saja dulu seperti apa. Nah, gitu. Apa enggak? Di tengah-tengah kaum muslimin bahkan menganggap hal ini sebagai sebagian bagian dari agama Islam. Dan keyakinan ini bertentangan dengan dalil yang banyak, baik dari Al-Quran, Sunnah maupun ijma'. Kesepakatan para ulama, seluruh dalil tersebut menetapkan bahwa bumi diam dan tidak memiliki gerakan, bahkan matahari yang berjalan di antaranya. Jadi ini bersimpangan guys, artinya bertolak belakang. Berpendapat bahwa bumi bergerak, matahari diam. Ada yang bilang bahwa matahari yang bergerak, bumi yang diam. Artinya bersimpangan, tolak belakang namanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga Allah berfirman, firman Allah ya, amanna ja'alal arda qararan wa ja'alal hilalaha wa anharan wa ja'alalaha wa rawasi wa ja'ala bainal bahraini hajiran a ilahum ma'allah bal aksaruhum la ya'lamun. Bukanlah dia Allah telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam dan menjadikan sungai di celah-celah bumi yang telah menjadikan gunung untuk mengokohkannya bumi dan telah menjadikan suatu pemisah antara dua laut. Apakah ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah? Sebenarnya kebanyakan mereka manusia tidak mengetahui. Surat Al-Naml ayat 61. Begitu guys. Ternyata ada dalilnya bahwa bumi itu diam menurut Al-Quran, firman Allah, surat An-Naml. Ya kita percaya guys, karena kita orang Islam gitu loh. Nah, Al-Quran itu jangan sampai Al-Quran ikut akal kita atau yang akal kita ikut Al-Quran. Sama dengan begini guys. Jangan sampai kayu ikut meteran atau meteran ikut kayu. Kalau kayu ikut meteran, jadi meja, jadi kursi, jendela, lemari dan lain-lainnya. Tapi kalau meteran ikut kayu enggak jadi apa-apa. Nah, baik. Begitu juga akal kita. Kita ikut Al-Quran, jangan Al-Quran ikut akal kita. Seperti itu. Jadi kita ikuti saja. Kalau enggak percaya dengan Al-Quran, ya enggak beriman. Begitu. Seluruh ulama, Imam Ibnu Katsir radhiyallahu berkata, ketika beliau menafsirkan makna aman ja'alal arda qararan, yaitu tetap tidak bergoncang dan tidak bergerak bersama penghuni yang tidak pula bergetar. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa bumi itu diam, tidak bergetar dan tidak bergerak juga, dan juga ada di dalamnya. Kita jangan nikmati ini. Kita kan sudah nikmati itu, enggak bergerak ini, yang bergerak dalam matahari kan begitu. Begitu pula
terbit dari apa? Terbenam ujung timur ujung barat, kan begitu itu matahari itu loh. Kan begitu berputar lah, terbenam terbit, kan begitu matahari itu. Seperti itu. Berkata lagi Imam Al-Qutubi rahimahullah di dalam tafsirnya, wa ja'alaha rawasih, yaitu gunung-gunung yang kokoh yang mengekangkan dan menahan bumi gerakan. Jadi bumi itu diam. Matahari terbit di ujung timur, yang ujung barat, kan begitu itu. Toh? Matahari itu. Ya toh? Terbit di ujung barat, terbenam di ujung timur. Terbit di ujung timur, kan begitu. Yang berputar matahari, bukan bumi, guys. Toh, boleh kita lihat nanti di Google. Boleh. Kalau pengen tahu apakah matahari bergerak apa enggak, boleh. Kita lihat di Google, Mbak Google, bahwa matahari itu bergerak, bumi yang diam. Matahari itu bergerak, bumi yang diam. Begitu. Jadi kita tahu bahwa bumi itu diam, matahari yang bergerak. Di situ kita tahu. Kalau tidak begitu, pendapat Al-Quran sama enggak dengan pendapat-pendapat yang ahli teknologi? Begitu. Kita lebih percaya mana? Ini adalah keyakinan kita, mempercayai tentang kebesaran Al-Quran yang Allah ciptakan. Dan begitu. Begitu. Supaya apa? Agar kita tahu. Begitu, guys. Matahari terbit adalah dari timur, sedangkan arah matahari terbenam adalah arah ke barat. Jadi terbit dari timur, terbenam ke barat. Berarti wilayah di sisi timur bumi mendapatkan sinar matahari sebelum wilayah di barat. Berarti ternyata yang berputar itu adalah matahari yang berputar. Matahari yang berputar adalah matahari, bukan bumi. Ya. Jadi yang berputar adalah matahari dan bumi. Begitu, guys. Begitu. Jadi yang berputar itu adalah matahari, bukan bumi. Nah, kalau kita lihat di Mbah Google, sama dengan ingat di Al-Quran. Jadi sama. Kalau bilang bumi itu berputar, mata yang diam, ya itu menurut pendapat atau pendapat Galileo, ilmu lainnya. Begitu. Pendapat dari Al-Quran. Juga Allah berfirman di ayat surat Anbiya ayat 31. Waja'alna fil ardi rawasi an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar bumi itu tidak menggoncang penduduknya. Dan kami jadikan di bumi jalan-jalan yang luas agar mereka mendapatkan petunjuk. Waduh. Jadi
bumi itu agar kokoh, agar nggak bergerak, Allah tancapkan gunung sebagai penahannya, iya dong, sebagai penahannya. Imam At-Tabari Allah berkata, yaitu agar tidak bergoncang dengan penghuninya, Allah menjadikan bumi dan gunung-gunung di atasnya agar mengokohkan bumi sehingga tidak menggoncang penghuninya. Imam As-Sama'i juga Allah berkata, anta yadawihim, agar tidak bergerak, dan makna mi'idah adalah gerakan. Itu penafsiran dari Imam As-Sam'ani rahimahullah, juga dari Imam Tabari, iya tuh. Allah juga berkata. Juga Allah berfirman lagi di ayat An-Naml, surat An-Naml ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum wa anharan wa zubulan la'allakum tahtadun. Dan dia Allah menancapkan gunung-gunung di bumi agar bumi itu tidak guncang bersama kamu. Wah, itu bersama manusia. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapatkan petunjuk. Ini sudah ada dua, surat Anbiya ayat 31, surat An-Naml ayat 15. Imam Sayyidi Allah berkata, dan ayat yang semakna ayat ini sangat banyak sekali. Jadi ayat mana bumi itu diam, tidak bergerak. Menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, kemudian Allah menyebutkan tentang bumi dan gunung-gunung yang berada di atasnya, semuanya itu agar bumi itu menjadi tetap dan tidak bergoncang. Dan berkata Hasan Al-Basri, ketika bumi diciptakan pada awalnya dia bergetar dan bergoncang, maka perkatalah malaikat ini bukan tempat yang bisa ditempati dan tidak akan seorang pun yang bisa tinggal di atasnya. Diciptakan pada awalnya dia bergetar dan bergoncang, maka berkatalah malaikat ini bukan tempat yang bisa ditempati dan tidak akan seorang pun yang bisa ditinggal di atasnya. Itu pendapat Hasan Al-Basri. Ketika bumi diciptakan pada awalnya dia bergetar dan bergoncang, maka berkatalah malaikat ini bukan tempat yang bisa ditempati dan tidak akan seorang pun yang bisa tinggal di atasnya. Itu pada waktu bumi lagi diciptakan oleh Allah. Sanadnya Hasan Al-Basri Allah sahih. Begitu. Lagi menurut firman Allah di surat As-Sa'ra ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasi wa anhara. Dan dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Ada lagi Allah berfirman, wah banyak ini dari Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbah. وأنزلنا من السماء ماء فأنبينا فيها من كل زوج كريم. Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kalian melihatnya, dan Allah menancapkan gunung-gunung di bumi agar bumi itu tidak berguncang bersama kalian, dan memperkembangbiakkan di dalamnya segala macam jenis hewan. Dari kami menurunkan air dari langit, lalu kami menumbuhkan darinya segala macam tumbuhan-tumbuhan yang baik. Itu. Di sisilah pendalilan dari firman Allah keempat dan kelima sama dengan firman Allah ke-1, 2 dan 3. Banyak dalilan ini bahwa bumi itu diam. Tujuan ciptaan bumi itu. Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا وَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ
Wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Setan menggelincirkan keduanya dari surga dan mengeluarkan keduanya dari kenikmatan yang dahulu mereka rasakan. Dan kami berkata, turunlah kalian dan sebagian kalian akan menjadi musuh sebagian yang lain, dan bagi kalian Adam dan Hawa tempat yang tepat sebagai tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Surat Al-Baqarah ayat 36. Oke. Itu dengan bumi itu untuk keturunan Nabi Adam lah, begitu. Syekh Abu Umar Abdul Karim hafizahullah berkata, dan menetap tentunya di atas tempat yang tetap tidak bergerak. Sehingga Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, di surat Ar-Rum ayat 25. Wa min ayati antakuma sama wal aradu bi amri summa idza da'akum da'watan min aradi idza antum ya'rujun. Dan tanda-tanda kebesarannya adalah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kalian dari bumi, seketika itu kalian keluar dari kubur. Aku panggil dulu. Ini kalau di firman-firman yang lain tentang penciptaan bumi, bahwa bumi itu diam. Banyak sekali guys. Pusing guys, ini tentang kehidupan bumi ini. Ya, kita syukur saja guys, yang kita tertinggal menikmati alam yang ciptakan hidup udaranya, dan juga bersyukur dan banyak-banyak kita syukur kepada Allah. Ya, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, kan tujuannya kan begitu guys. Ya, tujuannya apa? Mati dalam keadaan husnul khatimah. Tujuan manusia, cita-cita yang tertinggi dari cita-cita yang lain, walaupun cita-cita ini di presiden. Ya kan? Syekh Abu Amir Al-Hajuri hafizahullah berkata, yang dimaksud berdiri adalah tetap, berhenti, tidak bergerak, sebagaimana firman Allah, wa idza adlama alaihim qamu, ketika mereka diliputi kegelapan mereka diam dan tetap di tempatnya. Surah Al-Baqarah ayat 20. Al-Baqarah ayat 20. Juga Allah berfirman surat Al-Fatir ayat 41, Innallaha yumsiku samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah telah memegang langit dan bumi agar keduanya tidak tergelincir, dan apabila keduanya tergelincir maka tidak ada yang mampu menahannya selain Allah. Sesungguhnya Dia Maha Bijaksana dan Maha Pengampun. Begitu guys tentang kehidupan bumi, bahwa bumi itu diam menurut Al-Quran dan Sunnah. Dalilnya banyak. Buktinya apa? Matahari yang bergerak, bukan bumi yang bergerak, tapi matahari yang bergerak. Kalau buka Al-Quran dan Sunnah, di Google pun juga sama. Matahari terbit dan terbenam dari arah barat arah timur, sampai gitu itu. Kalau sudah kiamat baru terbalik lagi. Katanya seperti itu yang benar. Ya, kalau kalian kurang percaya, boleh kalian kritik dan saran di kolom komentar di channel DJ Rafiko. Nanti saya akan bersih lagi dan saya akan ngomong-ngomong lagi dengan kalian yang kalian kurang, ini kurang baik, ini kurang bagus atau kurang bagaimana lah. Saya akan tunggu kritik dan saran kalian. Karena di sini saya sesuai Al-Quran dan Sunnah dan juga ada kitabnya. Kalau kurang jelas, boleh dibalas di komentar. Nah, ini ijma kesepakatan ulama bahwa bumi tidak bergerak. Itu ijma ulama. Berkata Imam Al-Quhuri bin Thohir Al-Baghdadiyah rahimahullah,
telah bersepakat para ulama akan diamnya dan tetapnya bumi, dan bahwa bumi hanya bergerak ketika ada sebuah sebab dan kejadian yang menjadikannya bergerak seperti gempa, dan yang misalnya hal ini berbeda dengan yang disebutkan oleh kelompok Dahriyah yang menyangka bahwa bumi terbang berada di hawa selamanya. Ini. Dan telah berkata lagi Imam Al-Qurtubi di tafsir firman Allah, wa huwallazi madda arda wa ja'ala fiha rawasiy anhara. Dialah Allah yang telah memanjangkan bumi dan menjadikan di bumi tersebut gunung-gunung dan sungai-sungai. Surat Al-A'raf ayat 3. Kaum muslimin dan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani berkeyakinan akan diam dan tetapnya bumi, dan bahwa bumi memanjang dan hanyalah gerakan yang ditimbulnya bumi secara kebiasaan pada asalnya disebabkan oleh gempa. Kata lagi At-Tumajirullah, hal ini jelas merupakan penukilan ijma' dari kaum muslimin dan ahlul kitab akan tetap dan tidak bergerak bumi. Banyak ini dari para imam-imam, syekh-syekh dari Baghdad, bahwa menyatakan bahwa bumi itu diam, yang bergerak adalah matahari. Nah, cukup sampai di sini lagi ya, karena gerang guys, kita menjelaskan tentang bumi itu diam sesuai Al-Quran. Nanti kita akan lanjutkan dalil dari apa yang kita saksikan dengan mata kita. Dalil apa yang kita saksikan dengan mata kita itu dalilnya. Nah, selanjutnya tadi sekarang mau maghrib, saya masuk ke maghrib dulu. Kalau saya masih mau mengaji, sama Ustadz juga mau belajar Sahih Bukhari, juga belajar Bulughul Maram, dan juga belajar kitab lainnya. Sampai ini saja. Kalau bisa maaf apabila ada kata-kata salah atau menyakiti hati Bapak Ibu adik-adik, guys, saya mohon maaf sebesar-besarnya, sengaja walaupun tidak sengaja. Tapi kalau apa yang saya bicarakan tadi itu ada unek-unek untuk mengkritik dan kurang bagaimana, boleh kritik dan saran saya tunggu di kolom komentar. Oke? Tapi jangan lupa di subscribe. Hanya ini yang saya sampaikan. Usikum binastagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.